Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah selaku dosen pembimbing mata kuliah PPPA. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B semester 3. Di sini saya akan membahas tentang Nazariyah Al-Furu' dan Nazariyah Wahdah. Yang pertama ada Nazariyah Al-Furu'. Nazariyah Al-Furu' atau yang dalam bahasa Indonesia adalah terpisah-pisah, memiliki pembagian materi seperti qawaid, nahwu, shorof, imla, insya, dan lain sebagainya, yang mana semua materi-materi tersebut terpisah-pisah dari satu cabang dengan cabang yang lain. Misalnya nahwu, pelajaran nahwu sendiri, kemudian ada pelajaran shorof sendiri. Jadi tidak ada istilah gabungan antara nahwu dan shorof. Semua cabang ilmunya berdiri sendiri, nahwu sendiri, shorof sendiri, imla sendiri, qawaid sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik Nazariyah Al-Furu'. Yang pertama, alokasi waktu terbagi. Karena masing-masing pelajaran itu satu cabang, satu pelajaran, tidak dicampur, maka waktu yang diperlukan juga harus sangat terbagi, karena supaya tidak ada benturan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Kemudian ada kurikulum dan buku sendiri. Kurikulum dan bukunya pun sendiri, seperti silabus dan lain sebagainya. Buku nahwu sendiri, shorof sendiri, qawaid sendiri, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu pelajaran memiliki satu kurikulum dan satu buku masing-masing, tidak disatukan. Misalnya nahwu punya buku sendiri, kemudian ada shorof punya buku sendiri, tidak dicampur antara nahwu dan shorof dalam satu buku. Nah, yang terakhir, nilai akhir sesuai tujuan pembelajaran. Maksud nilai akhir sesuai tujuan pembelajaran itu pastinya di dalam akhir suatu pembelajaran akan ada nilai yang keluar. Nah, nilai yang keluar ini diambil dari sesuai tujuan pembelajarannya, gimana pencapaian peserta didiknya. Nah, maka jadilah nilai akhir sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian dalam Nazariyah Al-Furu' ada keunggulan dan kelemahan pastinya. Keunggulan yang pertama, pembahasan mendalam. Nah, karena terbagi-bagi menjadi satu cabang, satu pelajaran, maka pembahasan di sini sangat dalam. Misalnya nahwu. Karena dalam pelajaran nahwu membahasnya cuma nahwu, nah maka nahwu ini pembahasannya dalam. Beda halnya kalau misalnya dalam satu pelajaran satu buku, satu pelajaran satu buku ya. Satu pelajaran satu buku itu memuat beberapa macam cabang, contohnya nahwu dan shorof aja. Nah, salah satu pelajaran dari mereka, bahkan dua-duanya, pasti tidak akan terlalu dalam, soalnya fokusnya terbagi menjadi dua. Nah, di dalam Nazariyah Al-Furu' ini fokusnya cuma satu cabang mata pelajaran saja. Jadi misalnya nahwu ya akan terfokus dengan nahwu, tidak terfokus dengan yang lainnya dulu. Nah, oleh karena itu di sini di Nazariyah Al-Furu' memiliki keunggulan pembahasan mendalam, ya karena terfokus satu titik, satu pelajaran saja.
Nah, kemudian keunggulan yang kedua, ada masalah pembelajaran dapat diatasi secara tuntas. Nah, karena pembahasannya mendalam, jadi masalah pembelajaran pun dapat diatasi secara tuntas. Misalnya ada peserta didik yang belum paham tentang pelajaran. Nah, di sini bisa diatasi karena apa? Karena pembahasannya dalam dan waktunya juga ada. Karena di sini di karakteristik tadi ada alokasi waktu yang terbagi. Ketika ada seorang peserta didik yang belum paham tentang materinya, nah ini dapat dituntaskan dalam pelajarannya karena memiliki waktu dan pendalamannya juga sangat dalam. Kemudian ada kekurangan nazariyah al-furu'. Yang pertama, menghilangkan watak alamiah. Seperti tadi, karena di sini terbagi-bagi ya. Nah, dalam nazariyah al-furu' ini menghilangkan watak asli bahasa Arabnya. Bahasa aslinya hilang watak aslinya. Karena di dalam nazariyah al-furu' ini masing-masing membahas satu cabang sesuai dengan pelajarannya. Misalnya nahwu ya nahwu saja, sorof saja, tidak dicampur adukan. Nah, oleh karena itu hilang watak asli bahasanya. Sebab apa? Sebab yang namanya bahasa itu perpaduan antara semuanya. Semua ilmu bahasa itu digabungkan menjadi bahasa. Misalnya saja nahwu, bahasa cuman dengan nahwu ya tidak bisa, harus diimbangi dengan sorof dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sorof, bahasa cuman dengan sorof ya tidak bisa, harus diimbangi dengan lain seperti nahwu, qaid dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini dapat diatasi dengan cara ketekunan belajar peserta didik. Untuk memahami berbagai macam pelajaran itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa waktu yang singkat karena para ulama juga telah menyebutkan ya bahwa tulus zaman dalam belajar itu memang harus adanya. Karena belajar butuh proses. Kemudian ada kekurangan yang kedua, pengetahuan kebahasaan pelajar terpotong. Nah, karena tadi terbagi-bagi materinya, nahwu sendiri, sorof sendiri, qaid sendiri. Nah, pengetahuan kebahasaan pelajar ini menjadi terpotong karena tidak lengkap. Nahwu sendiri, sorof sendiri. Nah, untuk penyusunan sebuah bahasa ini kan perlu adanya perpaduan antara nahwu, sorof dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut karena tidak ada persatuan antara nahwu, sorof dan lain sebagainya, nah pengetahuan kebahasaan pelajarnya menjadi terpotong. Nah, mungkin itu dari nazariyah al-furu'. Kemudian nazariyah al-wahdah. Yang pertama, dari nazariyah al-wahdah ada kategorinya. Yang pertama dialog atau hiwar, kemudian ada membaca atau qiraah, struktur atau tarkib, menulis atau kitabah, hafalan atau mahfuzat, kemudian yang terakhir tazawuq al-adabi, apresiasi sastra. Nah, dalam nazariyah al-wahdah ini yang namanya persatuan ya, nazariyah al-wahdah dalam bahasa Indonesianya satu ya, persatu. Nah, untuk mencapai kategori misalnya membaca saja, membaca atau qiraah, nah diperlukan ilmu nahwu dan sorof juga dalam membaca atau qiraah ya. Ketika kita membaca atau berdialog, misalnya kalau misalnya kita tidak mengandalkan perpaduan antara nahwu sorof, gimana? Misalnya membaca saja, membaca,
kita membaca pasti membutuhkan nahwu dan shorof. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan keduanya, ataupun cuma salah satu saja. Membaca itu juga butuh nahwu dan shorof, tidak mungkin nahwu saja ataupun shorof saja, harus dua-duanya ada. Nah, inilah yang disebut nazariyah al-wahdah, atau yang tadi kalau nazariyah al-furu' itu terpisah-pisah. Nah, ini nazariyah al-wahdah itu bersatu, karena tanpa adanya persatuan nahwu dan shorof, kita tidak bisa namanya qiraah karena susah. Kemudian ada karakteristik nazariyah al-wahdah. Yang pertama berbasis topik, berbasis situasi, bersumber satu silabus, alokasi waktu sama, guru pengajar yang sama, dan nilai akhir bahasa Arab. Ini berbasis topik, berbasis situasi, berbasis topik ya. Yang pertama berbasis topik. Berbasis topik, topiknya hanya satu. Kemudian berbasis situasi, situasinya juga satu. Nah, kemudian ada bersumber satu silabus, alokasi waktu yang sama, guru pengajar yang sama. Nah, 3 kriteria yang ini yang saya sebutkan tadi, bersumber satu silabus, alokasi waktu yang sama, guru pengajar yang sama. Nah, ini menandakan bahwa nazariyah al-wahdah ini disatukan. Contohnya nahwu dan shorof ataupun dengan pelajaran yang lain itu terdapat dalam satu fokus. Jadi banyak cabang tadi, nahwu, shorof, qawaid, insya dan lain sebagainya itu digabungkan menjadi satu buku, yaitu buku bahasa Arab gitu. Nah, jadi titik fokus yang aslinya ada banyak seperti itu digabungkan menjadi satu titik fokus, yaitu buku bahasa Arab. Nah, dari hal itu maka pembelajarannya memiliki waktu yang sama, ya kan? Soalnya dari sekian banyak cabang yang tertera dalam nazariyah al-furu' itu digabung menjadi satu fokus di dalam satu buku dalam nazariyah al-wahdah. Jadi waktu pengajarannya pun sama karena sekalian membahasnya, nahwu, shorof, qawaid dan lain sebagainya sekalian dibahasnya. Guru pengajarnya pun sama, soalnya dalam waktu yang sama juga gurunya yang mengajarkan dengan metode yang sama juga. Kemudian pastinya ada nilai akhir bahasa Arab. Kemudian ada dasar-dasar nazariyah al-wahdah. Yang pertama tentunya ada psikologis, kemudian pedagogis, dan kebahasaan. Nah, 3 dasar ini harus terpenuhi supaya nazariyah al-wahdah berjalan dengan baik. Kemudian ada kelebihan nazariyah al-wahdah. Yang pertama menampilkan materi secara utuh. Ya, ini berbanding terbalik dengan nazariyah al-furu'. Di dalam nazariyah al-wahdah ini menampilkan materi secara utuh. Karena apa? Karena tadi antara pelajaran nahwu, shorof dan lain sebagainya itu dijadikan satu. Nah, makanya menjadikan suatu hal yang utuh. Kalau misalnya nazariyah al-furu' kan cuman nahwu sendiri, shorof sendiri, qawaid sendiri. Nah, itu tidak utuh, hanya membahas satu bidang ilmu saja. Sedangkan kalau nazariyah al-wahdah ini menampilkan materi secara utuh, berarti keseluruhan antara nahwu, shorof, qawaid dan lain sebagainya dalam satu buku atau satu fokus. Yang kedua, mendukung pengajar dalam menyampaikan pelajaran. Nah, ini para yang pengajar lebih mudah karena didukung dengan konsep-konsep yang gini, yang gabungan. Jadi pembahasannya lumayan banyak untuk dibahas. Siswa dapat berkomunikasi dengan bahasa asing. Nah, dengan adanya buku bahasa Arab, para siswa juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, atau misalnya ada buku lain yang berbahasa asing, siswa pun dapat berkomunikasi dengan bahasa asing melalui belajar dengan buku itu. Nah, sekarang ada kekurangan nazariyah al-wahdah. Yang pertama pendangkalan. Tentu saja
jikalau pembahasan materi digabungkan pasti pendangkalan ada. Misalnya nahwu, shorof digabung saja dalam satu fokus atau satu buku atau satu pelajaran, maka dua pelajaran ini tidak akan dalam banget. Dalam mungkin bisa, tapi dalam banget belum tentu bisa, karena susah, karena terbagi antara nahwu dan shorof, ada dua pelajaran yang harus dicapai. Sedangkan di Nadhariyatul Furu' shorof sendiri, nahwu sendiri, nah makanya itu bisa dalam. Sedangkan Nadhariyah Al-Wahdah ini digabungkan, ini lebih berat karena ada dua titik fokus yang harus diselesaikan. Kemudian sulitnya penyusunan buku bahasa Arab karena ada pendangkalan materi, jadi susah untuk berbicara aja susah, untuk mengetahui bahasa Arab aja susah, apalagi untuk menyusun buku bahasa Arab. Nah, jadi seperti itulah Nadhariyah Al-Wahdah. Nah, kesimpulannya Nadhariyah Al-Furu' dan Nadhariyah Al-Wahdah itu, Nadhariyah Furu' itu yang terpisah-pisah masing-masing bidang pelajarannya, nahwu sendiri, shorof sendiri, qaidul imla atau qaidul khat atau ilmu-ilmu qaid yang lain sendiri. Sedangkan untuk Nadhariyah Al-Wahdah digabungkan antara semua cabang-cabang ilmu yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.